Halo, testing 1, 2, 3. Oke. Selamat datang di kursus Papindo Online. Video kita kali ini adalah tentang kesimpulan bagaimana kita mempersiapkan trik-trik alat perang SEO. Jadi ini adalah video terakhir, saya akan menyimpulkan semuanya. Apa sih alat-alat perang dari SEO? Ayo kita simak sama-sama yang ini. Nah, ini adalah alat perang ya, alat perang dari SEO. Yang pertama kita harus sudah mempunyai artikel apa yang mau kita spin, kemudian siapkan kata kunci, siapkan akun the article spinner ya, artikelnya yang kita bisa langganan akun the spinner, siapkan post generated pro, siapkan akun WordPress-nya, siapkan akun blogger-nya. Kemudian kita nanti akan langsung share ke 1000 website. Oke, mari kita mulai ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan semuanya. Ini yang pertama ada artikel spinner ya, ada artikel spinner. Nah ini kita artikel spinnernya kita kasih low, ya kasih low. Nah ini pengecualian. Seandainya kalau misalnya bagi teman-teman, kalau misalnya mau mengecualikan, misalnya ada kata kunci, ya kata kunci yang artinya kata kuncinya yang tidak perlu kita rubah, kita kecualikan. Ya. Jadi yang ini saya udah kopikan artikelnya yang dari saya punya juga ya. Artikelnya saya punya, saya kopikan semua. Kemudian pindahkan kemari. Bisa juga dari URL link. Ya, kalau seandainya kalau kita langsung ambil konten dari URL link, kadang-kadang bisa secara menyeluruh dia dapat kontennya, kadang-kadang hanya sebagian. Jadi bagusnya saya langsung copy aja dan langsung dari artikelnya langsung pindahkan kemari. Nah, setelah dipindahkan kemari, ini ada 620 kata. Ini belum di spin, artinya kita masih plagiat ya. Kita masih belum spin. Kemudian kita spin. Spinnya ini boleh ini, kita rewrite, recommended. Nah, ini setelah di spin, maka dia akan mencari kosakatanya ya, kosakatanya sehingga dia akan uniknya berapa persen. Kemudian kalau mau rewrite random itu boleh di rewrite atau dia mau dituliskan langsung 3 artikel atau dia mau langsungkan buatkan 50 artikel. Ya, terserah. Nanti tergantung kepergunaan kepada teman-teman semuanya mau digunakan hanya 3 atau 50. Ya. Jadi dari sini ini sudah ada artinya rekomendasinya, kemudian di bawahnya spinnya. Spinnya view spinta ya. Spinta ini artinya dia slash-nya ya. Artinya dia nanti bisa membuat jadi beberapa artikel tergantung kepada judulnya ya. Judulnya nanti berapa artikel maka dia akan spin. Saya siapkan waktu dan tenaga dan serta. Artinya nanti artikel pertama siapkan waktu dan tenaga serta boleh. Siapkan waktu dan tenaga dan boleh. Jadi mereka bisa mencari kata-katanya apa saja yang paling cocok. Yang penting dia nanti komputernya yang spin sendiri. Jadi otomatis ini sangat berguna untuk kita penyusunan mau berapa artikel. Ya, jadi kalau dia mau 50 silakan kita kasih judulnya banyak, kasih dia pilihan yang banyak sehingga dia bisa menyusun sendiri. Oke. Nah, ini setelah ini kita akan siapkan udah artikelnya. Apalagi yang perlu kita siapkan, maka kita siapkan juga artinya WordPress-nya ya. WordPress-nya kita di sini sudah ada instalkan Post Generated Pro. Jadi kalau bagaimana kita menginstalnya pakai plugin aja. Plugin, kemudian nanti seperti biasa add new, kemudian nanti baru masukkan upload pluginnya, choose filenya, baru nanti kita taruh di mana file untuk Post Generated Pro-nya. Setelah di-upload, maka kita keluarnya nanti di sini. Nah ini ya. Jadi otomatis di sini teman-teman semua, ini ada kategorinya. Bagusnya kita membuat kategori. Kenapa? Karena supaya kita nanti tahu, misalnya kategori yang barusan saya bikin apa, kemudian kategori apa. Baru kita nanti kalau kita ekspor ke blogernya, kita lebih terperinci ya. Misalnya di sini saya udah pernah membuat kategori Bank BRI, belajar SEO, ya jasa SEO bergaransi ya. Kalau misalnya nanti kalau kita mau bikin kategori yang baru lagi bagus ya supaya nanti kita bisa secara nanti kita
Mau ekspor ke Blogger, kita tersendiri bahwasanya oh ini udah pernah ekspor. Nanti kita bikin yang baru lagi, baru kita nanti secara terperinci. Bagaimana kita membuat kategorinya? Pakai di sini aja. Post kategori. Ya, nah di sini sudah ada saya kasih kategori semuanya. Nah, ini seandainya kita mau bikin yang baru ya, kita mau bikin baru, siapkan kategorinya. Kategorinya misalnya kita sekarang mau membuat sekarang saya spin artikelnya apa ini tentangnya. Oke, saya siapkan artikelnya, contohnya belajar marketing. Ya, ini Bank BRI, SEO, jasa, NFT. Nah, ini kemudian kita kasih description-nya ya, description-nya misalnya belajar digital marketing. Ada yang berbayar, ada pula yang modal hanya komputer dan internet saja. Nah ini ya. Jadi kita mau add kategori. Nah ini, jadi kalau mau munculkan gambarnya juga boleh, kita kasih munculkan, kita kasih edit di sini. Ya, kita kasih edit supaya mau lebih cantik, boleh. Kita kasih gambarnya di sini, add media. Baru kita cari gambarnya, mau gambar apa. Ya, mau gambar apa, terserah. Yang penting suka hati kita, mau gambar yang mana yang cocok. Oke, supaya dia lebih cantik aja ya. Oke, belajar, ini juga kita kasih belajar digital. Ini description-nya, oke kita kasih aja. Belajar digital marketing pemula. Sampai mahir. Ini segera ya, jadi pokoknya dia sampaikan sampai hijau ya. Oke, ini kalau ini udah oke. Oke, kategorinya udah oke, kita tinggal update. Maka otomatis dia akan masukkan semuanya ke dalam kategori ini. Jadi sehingga gambarnya semua lebih cantik ya. Oke, sekarang kita masuk kepada ini sudah ada direkam ya. Saya tes dulu udah rekamnya. Oke, kita masuk lagi kepada setelah kita mempersiapkan semua. Ini artikelnya udah, kata kunci yang menurut tembak ada ya, belajar digital marketing untuk pemula ya. Kemudian siapkan post generated pro-nya, kita udah upload, kemudian akunnya. Nanti setelah akunnya kita siapkan, kita generated ya, kita kasih generated bagaimana. Ayo sekarang kita langsung ke TKP-nya ya. Langsung ke TKP-nya. Nah, ini post generated pro. Sebelum kita masuk ke sini, nanti kita pilih. Bagusnya kita ke shortcut dulu. Kita kopikan yang ini, page title-nya. Ini sangat berguna nanti supaya kenapa? Supaya nanti waktu kita page title-nya ini, kalau kita mau bikin judulnya, kemudian nanti kita mau ulang lagi judulnya, kemudian kita mau meta description judulnya itu hampir sama. Kalau misalnya kita nanti nggak pakai text title, maka dia akan judulnya beda-beda. Ya, jadi nanti SEO-nya kurang cantik. Oke, baru generated, baru kita mulai masukkan kategorinya. Generatednya ini cuma simple aja di sini. Cuma kita harus hati-hati, ya harus hati-hati menaruhnya ya. Kategorinya pertama kita belajar digital marketing. Oke, publish-nya mau di-post atau mau di-paste, terserah. Statusnya mau di-publish atau mau di-draft dulu, terserah. Biasanya sih kalau mau cepat dia uplift aja ya. Jadi kalau dia mau startnya mau dari tanggal berapa ke tanggal berapa, boleh delay-nya boleh. Kalau mau cepat nggak usah diisi aja. Jadi di sini ingat di sini ya, title untuk judul, artikel, ya tag, support spin tag dan shortcode. Jadi ini shortcode-nya kita ini ada. Ya, jadi shortcode-nya yang seperti tadi ya, PGP ya, PGP itu shortcode ya. Jadi title, artikel dan teks itu support spin tag. Spin tag itu yang tadi yang ini spin tag-nya ya. Copy spin tag. Oke, ini yang spin tag yang ada slash-slash-nya ini ya. Oke.
Kita kopikan semua dulu. Nah, setelah ini baru kita siapkan judulnya. Ya, judulnya tadi kita ingat judulnya ini kita paling tidak ya untuk belajar digital marketing. Untuk judulnya ini untuk SEO-nya itu dia cuma maksimalnya dia bilang untuk 4 suku kata. Ya kita sesuaikan aja dengan apa yang diminta ya, yang dengan diminta itu apa. Kalau dia 4 suku kata ya udah kita kasih 4 suku kata aja. Kita ikut apa adanya aja ya. Oke, kita kopikan yang di sini supaya kita samakan. Nanti baru saya hapus. Jadi kita kasih 4 suku kata aja. Oke, saya cuma ngambil dalam kurungnya saja supaya jangan salah ya. Belajar digital marketing pemula. Baru kita kasih slash-nya. Belajar digital marketing online. Untuk slash-nya lagi. Belajar digital marketing pemula online. Medan boleh. Baru Surabaya. Boleh. Jakarta. Boleh. Bali. Boleh. Denpasar itu ya, Bali, Denpasar. Semarang, Batam. Oke, artinya apa? Nanti dia akan membagikan misalnya contohnya belajar digital marketing pemula. Ini satu artikel. Nanti dia lagi belajar digital marketing online, satu artikel. Belajar digital marketing Medan, belajar artikel Surabaya, satu artikel. Ya, jadi otomatis dia akan membagikan sendiri. Nah, kemudian di sini supaya dia sama dengan title-nya, maka kita kopikan yang tadi ini. PGP title-nya ini kita kopikan supaya dia sama dengan yang di atas, ya. Kemudian nanti kita susun lagi yang ke bawah. Untuk tag-nya dengan ya ini semuanya kita kasih tag title aja, ya, supaya sama semuanya. Kecuali dia nanti description-nya kita tambahkan, misalnya contohnya belajar digital marketing, misalnya untuk pemula ya. Untuk pemula telah dibuka. Telah dibuka. Dapatkan harga promo untuk bulan ini dengan menghubungi nomor WA. Oke, jadi di sini ya kita usahakan nanti ini di sini sesuai dengan judulnya, telah dibuka, terbatas. Dapatkan harga promo untuk bulan ini dengan menghubungi ini ya. Oke, ini title-nya sama dengan judul, ini fokusnya juga sama dengan judul. Misalnya nanti pemula-pemula ya. Nah, setelah ini baru kita tag. Kita tag-nya itu nggak usah, tag-nya sebenarnya tuh sih nggak masalah ya. Kita kasih pack title aja nggak masalah. Ya, kita mau kasih lagi pack title, sama aja ya, nggak masalah. Kemudian kita hias, yang di atas ini kita hias ya. Kita hias, kita mau kasih gambar juga boleh ya. Kasih upload gambar juga boleh. Di sini saya mau kasih gambar. Misalnya gambar yang kompres ya, sudah saya siapkan semuanya. Oke, itu udah dikompres ya. Gambarnya itu kalau bisa dikompres supaya dia waktu loading, nanti loadingnya itu bisa lebih cepat ya. Jadi dia batasnya sampai 200 KB aja, maksimal 200 KB. Kalau lebih dari situ nanti dia akan memperlambat kerja dalam website-nya itu ya. Oke, semuanya diisi. Insert. Nah, ini kemudian ini kita title-nya ini kita kasih tengah aja. Mau kita kasih huruf besar boleh. Kasih dia warna nanti juga boleh ya. Oke, ini juga kasih dia ketengahkan aja supaya sama dengan judulnya ya. Jadi kemudian kita kasih warna. Nah, ini kita kasih warna aja supaya dia lebih jelas ya. Nah, ini setiap ini kita kasih link. Linknya itu artinya internal link sama outside link ya. Internal link kita pakai ini aja linknya sendiri. Nah, linknya sendiri kita tinggal kliknya visit site.
Kita boleh kasih ini internal linknya. Kemudian kita kasih enter, kita edit lagi, kita kasih dia open link in new tab supaya nanti waktu dibukanya itu di next, bukan ditimpa ya. Nah, kemudian yang ini gambarnya kita kasih kepada outside link. Ya, outside link. Outside link kita boleh pakai yang ini. Nah, ini customize. Ya, ini option kita kasih open ya supaya open new. Nah, ini sudah ada apanya ya. Nah, kemudian di sini ini PGP title-nya, ingat ya, PGP title ini artinya mengulang yang sama. Itu dia kalau misalnya title-nya diusahakan kalau yang bagus SEO-nya itu ada pengulangan di awal, di paragraf awal, paragraf tengah, paragraf akhir. Itu SEO-nya sangat bagus ya. Kemudian nanti SEO-nya itu mesti ada H1, H2, H3 ya. Jadi kita masukkan aja semuanya di sini. Nah, kita masukkan aja yang title-nya ini supaya dia nanti masuk ke paragraf yang pertama. Ya. Title-nya di sini kita siapkan. Kita mau di sini mau kasih H3 juga boleh. Ya. Kemudian kita mau kasih yang lain lagi, misalnya, nah ini di sini taruh lagi boleh. Kita mau kasih ini H2, kemudian kita kasih warna ya. Kita kasih warna. Ini semuanya kita kasih warna hitam juga boleh dulu. Nanti baru kita kasih warna, misalnya mau kasih warna apa, warna pink juga boleh, ya kasih tebal juga boleh. Ini kita kasih H2, jadi ada tadi H3 udah ada H2, ya usahakan ada beberapa, jangan satu dia. Kemudian kita nanti masukkan linknya di sini ya. Nah ini modul-modulnya ini kita bisa, artinya kita kasih dia nomor. Ya, nomor atau bulat juga boleh. Kasih nomor aja. Kasih paragraf nomor. Nanti di sini kita masukkan aja supaya mau cepat. Nah, ini gini ya. Jadi otomatis nanti dia semuanya sudah kasih. Ya, demikian seterusnya semuanya ya dibuat. Nanti di sini juga kita kasih H3. Kemudian kita kasih gambar ya. Warna H3. Nanti kita kasih linknya ya. Ini juga kasih nomornya atau bulatnya boleh. Bulatnya juga sama dikenalin, di enter, di delete, paling ujung di enter. Nanti otomatis dia akan turun ke bawah. Ya. Jadi kalau udah biasa pasti akan cepat ya. Kalau yang kurang biasa ya otomatis mesti banyak latihan. Oke. Nah ini untuk yang untuk silakan ke WA kita bisa masukkan gambar dengan add media, gambarnya ini boleh. Baru kita munculkan otomatis link untuk WA kita ya, WA widget boleh ya. Ini saya sudah siapkan WA widget saya juga. Jadi nggak usah bolak-balik ya WA widgetnya itu ya. Nah ini masukkan ke linknya. Kita kasih ke center, boleh open. Oke. Ini ke mau ke dia ke H3, H2 boleh. Ini mau kasih ke center boleh. Oke, jadi ada H3, H2. Nah, sekarang kita masukkan linknya ya. Siapkan masukkan linknya. Linknya kita buka dulu yang ada beberapa linknya di sini. Khusus nanti di sini. Kemudian Papindo. Oke. Kita kopikan aja.
masukkan aja beberapa link di sini ya, untuk memperkuat link kita. Oke, siapkan di sini assembly-nya. Oke. Ini juga siapkan linknya. Oke. Nah ya, H2 ini nanti bikin sendiri aja seterusnya ya. Nah ini untuk judulnya, ini judulnya tadi udah semua sama. Kemudian ini judulnya juga ada beberapa juga taruh di tengah, taruh di apa ya, di paling bawah juga ada yang kita kasih paling bawah dulu satu. Paling bawah satu ya. Ya, itu aja supaya ini ada depan, yang penting dia dalam paragraf aja ya. Oke, ini kemudian udah ada di sini, udah ada kita cek dulu. Kita nanti di sini ada bagi beberapa judulnya, jadi ya ini paragrafnya ini ya otomatis kita udah spin kan, nanti otomatis sudah unik, nanti dia bisa menjadi beberapa post ya. Nah, tergantung otomatis dia baginya. Oke, semua kita udah cek semua udah lengkap, maka kita udah siapkan postnya. Nanti setelah ada post, nanti kita akan belajar digital marketing ya. Ingat, kita belajar digital marketing, nanti kita masukkan ke dalam subnya. Belajar digital marketing, kita tengok berapa yang sudah di spin-nya ya. Kita akan mulai, kalau udah oke semua kita spin. Nah, otomatis dia akan jalankan langsung otomatis membuat artikel postnya. Cuma di sini biasanya kalau misalnya teman-teman yang lain biasanya di sini sudah ada bergerak, misalnya dia udah ciptakan 10, 20, 30, tapi di sini nggak nampak ya, mungkin ini di sini kita belinya di tempat yang berbeda-beda, tapi nggak apa-apa, yang penting dia berhasil membuat artikel di dalam postnya. Ini dalam postnya, nanti kita lihat di dalam postnya ya. Jadi dia lagi berjalan, nanti dia masukkan ke dalam kategori belajar digital marketing ya. Jadi nanti langsung dipublish, dia berapa artikel, bisa aja 10, 20, semakin banyak judulnya itu ya semakin bisa digunakan otomatis, makin banyak judulnya makin banyak artikelnya. Ya, kalau ini sekitar ya 10 nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau paling banyak ya udah kita bikinkan judulnya yang banyak. Jadi otomatis dia bisa memperbanyak. Oke, jadi demikian untuk pembuatan artikel di dalam WordPress ini menggunakan Post Generate Pro. Ini sebentar lagi sudah berhasil. Nanti baru kita ini setelah sudah berhasil, baru nanti kita ekspor. Ya, kita ekspor ke dalam Blogger. Nanti juga sama, kita ambilkan yang kategorinya baru kita ambil belajar digital marketing, kita eksporkan langsung kita taruh ke Blogger. Jadi setelah itu udah siap semuanya, baru nanti yang terakhir adalah kita postkan ke 1000 website. Jadi gitu gampang aja ya untuk alat perang SEO. Kalau misalnya kita udah biasa, maka kita melakukannya dengan cepat. Tapi kalau dia misalnya kita kurang biasa, ya harus banyak latihan. Ya. Oke, sebentar lagi nanti kita sudah berhasil ya. Kita boleh siapkan nanti blogernya, yang lain juga harus siapkan. Misalnya yang ini juga nanti kita tengok hasilnya itu kayak mana. Nah ini ya. Request time out ini ya nggak apa-apa ya, karena dia udah saya tanya katanya nggak apa-apa. Yang penting di dalam postnya ini udah berhasil ya, belajar digital marketing. Nah kita tengok belajar SEO, kita belajar digital marketing ini. Ya, belajar digital marketing online, langsung dia udah lengkap semuanya, publishnya udah semua belajar digital marketing Jakarta, belajar digital marketing Medan. Ya, kita mau kalau view-nya kita tekan kontrol, kita tekan view. Maka ini hasilnya. Jadi judulnya sama, ini juga sama, ya juga sama. Nanti ini ya ada H1-nya, H2-nya nanti juga ada di dalam ini, juga ada linknya. Tinggal klik aja kita masuk linknya. Nanti tinggal susunnya rapi aja ya, aku bicaranya, teman-teman semua ya, disusun yang rapi aja. Di sini saya cuma kasih perhatiannya, kalau enggak nanti ini banyak ya.
Ini sebenarnya mau kasih rapi juga bisa ya, cuma nanti memakan waktu. Oke, ini ada view-nya. Nah, jadi kalau kita mau edit sebenarnya ini kalau ada warnanya hijau ya, kalau nampak hijau lebih bagus ya. Coba kita edit. Sebenarnya di dalam SEO-nya dia pasti udah berwarna hijau, cuma di sini nggak nampak dia warnanya ya. Nah, ini udah sama-sama ya, sama-sama. Kemudian dalam artikelnya sudah sama semuanya. Kita tengok untuk UAS-nya. UAS-nya itu bagaimana? Nah, kan udah hijau kan? Udah hijau, ini udah. Nah, ini sudah ada hijau, udah hijau. Nah, ini udah hijau. Tetapi saya nggak tahu kenapa dia nggak keluar warnanya. Ya, udah hijau semuanya. Nah, ini tinggal yang ini dulu aja. Keypress introduction, link keypress. Nah, ini yang belum ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kita udah hijau, kita udah optimasi. Sisanya nanti kita tinggal mempercantikkan aja. Jadi berapa yang kita dapat di sini? Yang kita dapat kemungkinan ada 10 ya, ada 10 belajar ya. Belajar digital marketing 1, 2, 3. Kita ke halaman next lagi. 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, perkiraan saya ada 8, ada 10 juga ya, sekitar 10 ya, ini SEO semuanya. Oke, jadi gitu aja. Semakin kalau kita mau banyak artikelnya, maka judulnya itu diperbanyak jadi slash saja, otomatis nanti akan artikelnya akan diperbanyak. Oke, jadi itu dalam hanya sekilas saja kita sudah bisa menciptakan 8 artikel. Kemudian bagaimana kita mengekspornya ke Blogger. Nah, kalau dia misalnya di sini ada 220, maka kita bisa ekspor. Tapi saya nggak usah, saya hanya untuk mencoba aja ya, mencoba aja. Misalnya di sini teman-teman harus plugin juga, plugin ya, kita plugin, add new, kemudian kita kalau misalnya mau apa, kita tulis export, ya, export pula yang apa namanya, export. Saya nggak ada export to Blogger ya. Ini export to Blogger. Jadi kita artinya nanti kita artinya mengekspor ke Blogger supaya nanti kita Bloggernya kita bikinnya kita ada export to Blogger. Ada ya, export to Blogger. Ada. Kita cari di sini aja, popular bagaimana? Ya. Export to Blogger. Mestinya ada. Ada. Ini di sini saya punya ada ya. Nah, ini export to Blogger. Nah, export to Blogger kenapa nggak ada? Coba kita tes lagi. Ada export to Blogger. Nah, ini kan export to Blogger. Ingat ya, teman-teman semua ya, export to Blogger ini. Yang ini export to Blogger. Ya, tapi yang ini kita aktifkan, maka dia otomatis sudah ada. Nanti dia muncul di sini ya, di settingnya export to Blogger. Kita sudah ada, artinya udah berhasil ya, udah berhasil membuat 8 artikel. Nanti kita postnya ini kita tengok aja kategori tadi kita belajar digital marketing. Kalau misalnya kategorinya apa, kita tinggal ketik saja. Kita ini semuanya ya, post dan postnya kita ekspor. Ya, ekspor to XML. Udah, nah ini begitu cepat ya. Nah, kita ini belajar digital marketing. Kita kasih di sini, kasih kode supaya nanti tahu ya. Supaya nanti di sini kita tahu semuanya. Belajar digital marketing. Oke, baru nanti kita ekspor ke dalam Bloggernya. Bloggernya kita siapkan dulu ya. Kita mau siapkan yang baru, yang lama juga boleh. Yang penting udah sampai sini. Nanti kita udah langsung masuk ke setelan. Setelan, ingat setelannya ini kursus dia makin deskripsinya ingat dibikin aja deskripsinya ya supaya bisa lebih cantik ya kursus
kursus dan pelatihan marketing yang terpercaya dan bersertifikat, gitu ya. Oke, sekian aja, ini untuk judul aja. Oke, kita masuk ke turun ke paling bawah, kita langsung import ya, import. Tadi itu kita udah ekspor dari WordPress-nya, ini import konten. Import, baru nanti kita masukkan tadi filenya tadi, yang download tadi ya, belajar digital marketing yang dari ekspor dari WordPress, kita punya open. Nah, ini tinggal mengimport. Nah, ini Anda telah mengimport, sudah berhasil ya. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya itu cepat aja ya, postingannya. Ini kan masih 0 ya. Nah, nanti kita refresh saja, nanti otomatis akan langsung masuk. Nah, ini udah langsung masuk. 8. Ya, langsung semuanya. Gitu gampang ya. Jadi apa yang kita udah berhasil di dalam WordPress, kita masukkan ke dalam Blogger, itu gampang ya. Jadi usahakan setelah masuk ke Blogger, kalau kita blogernya yang baru, kita harus masuk ke Google Search Console ya, supaya dia langsung mendetek, supaya bisa lebih terdetek lebih cepat ya. Nah, ini Google Search Console mestinya ada di sini. Ya, kita pelan-pelan kita cari Google Search Console. Di mana? Nah, ini ya, Google Search Console. Jadi kita masukkan di situ, kita nanti langsung masukkan ke dalam bomanya ya. Nah, bomanya ini. Jadi ingat, oh iya ya, kita harus kopikan linknya ya. Linknya yang mana? Linknya yang ini nanti. Kita coba aja postingannya. Postingannya kita tengok juga salah satu dulu. Kita lihat dulu. Nah, yang ini. Kita ngambil yang awalnya saja. Nah, yang ini ya. Nah, ini semuanya udah masuk dia. Kita yang dari awal ini aja. Nah, kita awal, kita langsung masuk ke sini. Yang tadi Google Search Console, kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini ya, URL prefix. Nanti langsung continue. Ini ingatnya ya, langsung masuk ke tempat blogernya ya, tempat dia Gmail-nya di mana ya. Harus sesuai, dia langsung cek, langsung dia otomatis udah owner verified. Jadi dia nggak perlu lagi kita masukkan kodenya seperti WordPress, kita masukkan kodenya ya baru bisa. Karena ini Blogger adalah punyanya Google ya, jadi otomatis dia satu perusahaan nggak langsung lagi. Jadi setelah ini kita perform, kita langsung suruh dia di tag, ya suruh dia di tag supaya dia terindeks dulu dengan cepat ya. Nah ini minta dia uji URL aktifnya. Setelah itu nanti dia udah oke, nanti kita minta perindeksan supaya cepat. Jadi dalam 2 hari 3 hari udah terindeks ya. Otomatis nanti artikel kita itu akan terindeks semua. Itu akan memperkuat backlink kita. Ya, oke, ini udah oke, minta perindeksan. Oke, jadi kalau dia mau kita situs, kita mau dia langsung sitemap boleh ya, sitemap .sml boleh ya, sitemap kirim biar langsung dia cepat bekerja. Oke, sitemapnya berhasil dikirim. Nanti ini sukses, nanti ini berapa URL yang apa ditemukan, ini ada 8 kan? Nah 8, begitu cepat ya. Jadi kalau dia blogger dia agak cepat karena dia sama-sama satu perusahaan. Nah ini demikian dari WordPress kita ekspor tuh ini, ekspornya kita begitu gampang, kita bikin 8, itu saya kasih contoh aja, sebenarnya mau kasih 50 juga boleh, yang penting judulnya banyak, pasti bisa 50. Nah, kemudian kita spin, udah tadi spin, langsung udah berhasil, kita langsung ke blogernya, udah, nanti kita tinggal ekspor ke dalam 1000 website. Ya, ke 1000 website itu begitu gampang aja, kita tinggal dari WSP ya, misalnya saya dari WSP, saya ke 1000 website, ternak website di mana ya? Ternak website itu ke 1000, lupa di mana dia? Biasa, oh website saya ini, oke admin. Oke, nah ini loginnya, nah ini kita tinggal siapkan produknya, import produknya. Kita juga masukkan apanya artikelnya, ya.
artikelnya kita import, kita nanti masukkan import kategorinya mau apa terserah kita pilih. Ya, saya belum siapkan aja nggak apa-apa ya. Ini nama produknya produk apa yang kita mau, kata kunci yang kita mau tembak boleh ya. Nanti ini nggak usah isi, kita isi satu aja, nanti otomatis semuanya sama. Nanti kemudian kita upload gambar, harganya kita kasih, deskripsinya kita kasih seperti yang tadi, kita hias yang cantik. Meta keywordnya juga kita otomatis kita kerjasama dengan teman-teman ya. Kalau dia di situ tadi dia programnya adalah PGP title. Kalau di sini, kalau untuk supaya dia sama dengan judulnya, dia pakai COD9. Ya, jadi supaya nanti antara judul dengan yang lainnya semua sama. Sehingga nanti dia SEO-nya bisa lebih cantik ya. Jadi ini kemudian yang masukkan nanti otomatis nanti dia udah siap semua, nanti ini menjadi subdomain. Baru nanti kalau misalnya dalam 1x24 jam baru bisa dia nanti terlihat ya ke 1000 website. Ini contohnya saya udah bikin ya, misalnya bimbingan ini kelas belajar ya. Nah ini kalau kita mau lihat website kita di sini. Nah ini artinya subdomain ya, subdomain kita. Subdomain kita di sini. Nah ini yang saya udah bikin. Nah ini subdomainnya. Ini linknya itu ya subdomainnya. Dia udah pakai linknya semua. Ini ada pakai WA-nya. Ya, kemudian dia home-nya ini ya. Nah terus kalau kita mau lihat dia 1000 website-nya boleh lihat DU. Di DU1000. Nah, ini di sini ada dia linknya semua, dia masukkan ke dalam beda-beda domainnya. Ini di sini satu baris dia ada 100, dia ada 10 berarti 1000 website. Ya, ini 1000 website dia udah ekspor dalam 1x24 jam. Kemudian ini ditambahan lagi, lihat semua produk, ini dia kasih tambahan lagi untuk menambahkan ke 26. Jadi 1026 website. Ya, 1026 website yang udah di-linkkan. Ini adalah supaya untuk menambah backlink kita supaya kuat. Oke, jadi demikian untuk persiapan SEO kita, alat perang yang kita udah siapkan, saya rasa yang begitu sederhana, dan kita mudah-mudahan untuk kedepannya ini SEO-nya itu bisa bertahan, sehingga lawan-lawan kita itu tidak akan gampang menyerang kita untuk menggeser kita ke posisi yang lain. Usahakan kita tetap berada di posisi yang pertama. Yang penting di mana posisinya, yang penting adalah sell-nya, artinya banyak penjualannya. Walaupun kita di peringkat pertama, tapi dia kata kuncinya, kata-katanya dia jarang orang klik, maka kita akan kalah dengan mereka yang kata kuncinya itu yang mengundang orang untuk kliknya. Itu yang perlu teman-teman pelajari, bagaimana kita supaya memancing orang untuk supaya mau mengklik iklan kita. Kuncinya adalah kata kunci. Tidak ada rahasia, rahasianya adalah semuanya kata kunci. Siapkan waktu dan tenaga dan pikiran kita untuk belajar SEO. Saya rasa cukup sekian, sampai di sini. Sampai lagi di tutorial berikutnya. Bye-bye.